atau nanti pada saat mensimulasikan dengan teman-teman KPPS, PPK dan PPS, batas ini harus masuk dalam tangkapan layar ketika sudah mengambil gambar dalam penggunaan Sirekap tersebut. Jangan sampai ada kotak-kotak hitam ini yang tidak masuk dalam tangkapan layar Bapak Ibu sekalian. Kami kembali lagi ke Apriltek tadi. Mohon maaf ada yang terlupa tadi ya. Jadi satu yang pertama itu ada kode jenis pemilihan, kemudian 01 itu adalah halaman ya, halaman yang dimaksud oleh Apriltek tersebut. Ini 01 berarti halaman 1. Nanti di halaman 2 itu adalah 102, halaman 3 adalah 103. Kemudian untuk DPR itu berarti halaman pertamanya 201, kemudian halaman 15-nya berarti misalnya 215, halaman 17-nya 217. Kenapa harus ada pengkodean seperti ini? Karena untuk memastikan bahwa walaupun nanti Bapak Ibu teman-teman KPPS kita memfotonya itu tidak berurutan, karena memang mungkin ada yang terlewat ya, ada halaman yang terlewat, tapi dengan adanya Apriltek ini maka nanti munculnya di info pemilu maupun munculnya di dalam arsip digital kita itu tetap berurutan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan evaluasi dari penggunaan situng yang pemilu kemarin pada saat diupload ke info pemilu, banyak halaman dari C1 pada saat itu yang diunggah ke info pemilu yang tidak berurutan halamannya begitu. Jadi setelah halaman 1 langsung loncat ke halaman 5, halaman 6 karena pada saat melakukan scan C1 itu tidak berurutan atau mungkin tidak sengaja ada yang terlewat sehingga disusulkan di belakangnya. Nah, kekeliruan sebagaimana hal tersebut bisa saja masih terjadi pada saat pemilu nanti. Oleh karena itu kita antisipasi walaupun pada saat memfoto tidak berurutan karena ada Apriltek ini, teknologi ini, maka dia tetap otomatis akan berurutan sesuai dengan jenis pemilu dan juga sesuai dengan dengan halamannya. Bapak Ibu sekalian, untuk di teman-teman di KIP Aceh maupun di kabupaten kota di Aceh nanti akan ada kode tersendiri juga karena memang isi partainya berbeda, ada 14 partai ada 14 calon di sana dan ada 24 ya, sebenarnya. Ada 24 ada 24 partai di sana sehingga nanti akan ada kode Apriltek yang juga berbeda. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana lazimnya berita acara yang selama ini kita gunakan, ada narasi yang diawali dengan narasi yang menunjukkan kapan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan. Makanya di sini ada pada hari apa, tanggal berapa, bulan apa dan tahun berapa, itu diisi semua dengan huruf ya. Kemudian ada identitas data TPS yang di kotak itu. Nah, ini Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan sesuai dengan identitas TPS. Kemudian ada narasinya lagi di bawah, ada paragraf 2. Pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS. Ini kita ambil dari undang-undang. Nah, ini dimulai pada pukul berapa? Kalau di sebelumnya itu kita langsung sudah otomatis dari sana diisi dari pukul 7 ya sampai pukul 13, tetapi untuk yang saat ini mohon diisi sesuai dengan real waktu yang Bapak Ibu laksanakan begitu. Jam berapa pemungutan suaranya itu dimulai, itulah yang ditulis di sini. Misalnya tadi seperti yang Pak Idam sampaikan, ada saksi atau panwaslu yang belum hadir maka ditunda 30 menit misalnya. Berarti kan 7.30 atau 7.45 begitu. Intinya titik-titik ini diisi secara real ya. Mulainya jam berapa. Kemudian demikian juga dengan selesainya jam berapa untuk pemungutan suara. Paragraf berikutnya ada penghitungan suara mulainya pukul berapa sampai jam berapa. Itu diisi juga dengan real. Ini nanti akan dalam Sirekap akan diinput ya. Akan diinput di dalam Sirekap dan kemudian nanti ini akan menjadi referensi kita untuk menghitung berapa sebenarnya durasi waktu yang dibutuhkan
mulai penghitungan sampai pemungutan sampai dengan penghitungan. Kemudian ini ada kalimat yang harus dicoret atau dipilih salah satunya di hari yang sama atau hari setelahnya. Ini menunjukkan bahwa apakah proses penghitungan itu selesai di tanggal 14 atau harus loncat ke tanggal 15 atau hari setelahnya. Ini silakan dipilih salah satunya, dicoret salah satunya begitu. Itu untuk berita acaranya ya, bagian berita acara di narasi di atasnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa langsung melihat dan menyimak, dan nanti pada saat di BIMTEK Luring Bapak Ibu sekalian sudah bisa langsung praktek tanpa harus kita ulang. Nanti ini akan kita share ya Bapak Ibu untuk dipelajari bersama-sama. Lanjut ke bawahnya Mas Jody. Ya Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan data pemilih dan pengguna hak pilih. Ini yang tadi di yang bagian A ini data pemilih yang tadi disampaikan oleh Bu Betty, ini akan ngambil langsung dari Sidali. Jadi di dalam sirekapnya itu akan sudah ada angka yang diambil dari Sidali. Artinya Bapak Ibu sekalian, tetapi karena formulirnya ini hard copy, jadi Bapak Ibu tetap harus mengisi angka-angka yang ada di dalam data pemilih ini. Ini terdiri dari DPT, daftar pemilih tetap, kemudian di sebelah kanannya itu ada laki-laki, perempuan, dan jumlah totalnya. Bapak Ibu sekalian, jika ada kotak yang tidak bermakna, maka dia bisa diisi dengan X, tetapi jika ada maknanya harus diisi dengan 0. Misalnya 180 misalnya ya, kalau kasusnya laki-laki di sini ya, walaupun di sini 183 ya. Yang tidak bermakna seperti di perempuannya ada 72, berarti kotak yang pertama sebelah kiri tidak ada maknanya, maka dia harus diisi X, jangan di strip atau apalagi diisi dengan 0. Jadi tolong diisi dengan huruf X. Bapak Ibu sekalian, pada BIMTEK sebelumnya kami sudah sampaikan demikian, tetapi teman-teman peserta BIMTEK tetap saja ada yang mengisinya dengan strip atau dengan 0. Jadi ini kami tekankan sekali lagi bahwa kotak-kotak yang tidak ada maknanya, dengan kata lain dia tidak punya nilai, silakan diisi dengan X, tetapi jika dia punya makna, punya nilai, maka dia diisi dengan angka 0. Kemudian Bapak sekalian, selanjutnya adalah pengguna hak pilih. Di sini ada 3 komponen turunannya, yaitu jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Kalau Bapak Ibu perhatikan dibandingkan dengan formulir sebelumnya, di sini sudah ada simplifikasi atau penyederhanaan kalimat ya. Di sini Bapak Ibu intinya di sini adalah jumlah pengguna hak pilih. Yang pertama itu dalam DPT, yang kedua dalam DPTB, dan yang ketiga DPK. Semua kalimatnya sama persis. Tinggal apa yang berbeda adalah dia dalam daftar yang mana. Artinya ini menuntun Bapak Ibu sekalian untuk melihat sebenarnya formulir apa yang C daftar hadir yang mana yang harus dilihat untuk mengisi angka-angka ini. Kalau di angka huruf B1 itu formulir yang dilihat adalah atau jadi rujukan adalah C daftar hadir DPT. Kalau yang angka 2 itu C daftar hadir DPTB, dan kemudian yang angka 3 itu C daftar hadir DPK. Tidak perlu berpikir panjang, yang jelas apa yang tertulis di dalam C daftar hadir, apa yang hasil hitungan Bapak Ibu sekalian di dalam C daftar hadir, itulah yang diisi dalam bagian ini. Makanya tadi pada saat Pak Idam menyampaikan bahwa nanti pada saat BIMTEK Luring akan ada soal. Nah, soalnya itu bukan dalam bentuk soal cerita Bapak Ibu sekalian, tetapi soalnya itu dalam bentuk adanya data-data dalam C daftar hadir yang kami sampaikan, sehingga Bapak Ibu seolah-olah berada dalam situasi yang real gitu, menghadapi adanya formulir C daftar hadir di TPS, sehingga langsung harus memindahkan ke dalam formulir C ini. Ke bawahnya yang 4 itu adalah totalnya. Kemudian ke bawah lagi, bagian kanan ini, bagian kanan huruf B huruf 4 ini ada 3 kotak yang dilingkari merah. 3 kotak yang dilingkari merah ini harus sama dengan
angka Romawi 2 di angka 2 jumlah surat suara yang digunakan. Ini ada angka apa? Ada garis merah ya. Ada garis merah. Ini juga kami sederhanakan, kami sesuaikan. Dulu angka 2 ini ada di bawah, tetapi untuk kemudahan menjumlah ini kami pindahkan ke atas. Angka 2 Romawi angka 1, 2 Romawi angka 1 ya. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Ini mohon diisi dengan ini bukan rumus ya. 2% dari DPT ini bukan rumus, tetapi 2% dari DPT ini adalah hitungan real Bapak Ibu sekalian, teman-teman KPPS nanti terhadap jumlah surat suara yang diterima. Berapapun jumlah surat suara yang diterima, yang dihitung pada saat menerima dari logistik, itulah yang diisi dari pada kotak yang 3 sebelah kanan ini. Kalaupun misalnya memang kurang atau lebih, silakan tetap diisi di situ dan dicatat dalam C kejadian khusus bahwa surat suara yang diterima tidak sesuai dengan rumus 2% dari DPT. Artinya berapapun yang diterima itu yang dicatat, tetapi mohon diisi di C kejadian khusus apabila tidak sesuai. Kemudian di bawahnya ada jumlah surat suara yang digunakan. Ini tadi yang kami sampaikan adalah sama dengan yang angka 4 di atas. Ini artinya adalah surat suara yang ada di dalam kotak ya. Penjumlahan antara surat suara sah dan tidak sah ini harusnya sama. Kemudian ini yang angka 3 jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Bapak Ibu sekalian, ini juga terdengar mudah, tetapi pada prakteknya banyak kesalahan di sini karena apabila ada suara yang tidak sah, ini terkadang teman-teman kita, teman-teman KPPS itu memasukkannya ke sini surat suara tidak sahnya karena surat suaranya robek gitu ya. Itu dianggap rusak atau dianggap noda, dan di dalam proses teli itu dikategorikan sebagai surat suara tidak sah, tetapi juga sekaligus dimasukkan sebagai surat suara yang rusak. Padahal rusaknya surat suara di tidak sah itu adalah hanya penyebab ya, bukan karena dari awal rusak gitu. Sementara yang angka 3 ini adalah kondisi surat suara sebelum digunakan ke bilik atau tidak sempat masuk ke kotak suara itu memang sudah rusak dan itu diganti oleh pemilih. Nah, itu artinya harus betul-betul cermat untuk menulis angka di angka 3 ini. Jangan sampai dia double accounting ya. Di sini ditulis kemudian juga yang tidak sah masuk sebagai kategori surat suara tidak sah. Ini yang seringkali menyebabkan tidak sinkronnya pengadministrasian penggunaan surat suara. Angka 3 ini murni surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, di mana dia pada akhirnya tidak masuk kotak. Jadi rumus simpelnya adalah angka 3 ini tidak ada dalam kotak begitu. Dia tidak berasal dari dalam kotak suara. Dia harusnya ada di luar kotak suara. Makanya di sini kami sampaikan bukan surat suara tidak sah ya. Ini catatan pentingnya. Kemudian yang keempat, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Ini adalah surat suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan. Kekeliruan yang sering terjadi di angka 4 ini digabung antara yang 3 dengan yang 4 masuk ke angka 4. Karena angka 3 kan juga sebenarnya secara prinsip kan dia tidak digunakan, tidak jadi digunakan ya. Tetapi kategorinya berbeda gitu. Tetapi teman-teman pada saat kita evaluasi pengisian C hasil yang pemilu yang lalu, ini banyak juga yang mengkategorikan surat suara rusak yang tidak jadi digunakan itu masuk ke angka 4 sehingga dia lagi-lagi double penghitungan begitu. Ini yang seringkali membuat kesalahan pengadministrasian. Itu untuk Romawi 2. Romawi 3-nya Bapak Ibu sekalian, data pemilih disabilitas ini adalah jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Jadi berapapun yang menggunakan hak pilih itulah yang ditulis dalam kolom ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa apabila tidak ada jumlah pemilih disabilitas berarti kotak-kotak ini berarti tidak bermakna. Artinya ketika dia tidak bermakna maka dia harus diisi dengan
huruf atau tanda silang ya. X eh, bilangan ratusan, puluhan dan satuan. Oh ya, ke atas sedikit Mas, yang ada angkanya untuk pengisian, tata cara pengisiannya apabila angka satu ini misalnya keliru diisi, maka bukan berarti seperti yang pemilu-pemilu sebelumnya itu dicoret dua kemudian diparaf, karena kita menggunakan sirekap dan kita perlu untuk memastikan bahwa sirekap itu bisa membaca apa yang dalam kotak itu, maka dia tidak boleh dicoret, tetapi dia harus di tip X. Dia harus di tip X kemudian sampai benar-benar hilang angka sebelumnya dan kemudian ditulis kembali angka yang benar dan kemudian diparaf di atas kotaknya. Sebelumnya kita menganggap bahwa ketika dicoret dua kemudian ditulis di samping kanannya tapi masih dalam kotak itu kita menganggap masih bisa dibaca oleh sirekap, tetapi pada saat kita melakukan komunikasi atau uji coba dengan teman-teman pengembang sirekap, ternyata kecilnya tulisan tersebut mempengaruhi kemampuan baca dari sirekap itu sendiri, sehingga kami coba mendorong bahwa apabila untuk di Juknis nanti ya, apabila ada kesalahan tulis, maka angka satu itu misalnya itu bukannya dicoret dua tetapi di tip X sehingga benar-benar hilang dan kemudian ditimpa lagi dengan angka yang benar kemudian diparaf di atasnya. Bagaimana merekam kejadian ini dan bagaimana menuliskan angka yang sebelumnya yang keliru itu, silakan ditulis di formulir C kejadian khusus bahwa telah terjadi kesalahan atau kekeliruan tulis di bagian mana semula tertulis berapa menjadi tertulis berapa begitu, sehingga apapun yang tertulis atau apapun kejadian yang terjadi di dalam penulisan formulir ini juga jangan lupa direkam atau dicatat dalam formulir model C kejadian khusus, sehingga walaupun secara kasat mata dia tidak terlihat angka sebelumnya, tetapi itu direkam dengan baik di formulir model C kejadian khusus. Ini mudah-mudahan nanti pada saat pada saat BIMTEK Luring silahkan nanti dipraktekkan apabila misalnya ada kesalahan tulis. Kembali lagi Mas ke bawah. Iya. Oke, di sini ada tanda tangan KPPS, kemudian ada tanda tangan peserta pemilu dari Pilpres ya. Dalam hal ini adalah formulir PPWP. Nah, ini tadi kami sampaikan di bagian bawah sebelah kiri ada muncul kotak hitam dua yang berdampingan secara diagonal. Yang sebelah kanan juga demikian, yang difoto sampai tampak dua kotak tersebut. Lanjut ke bawahnya. Untuk halaman duanya, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat di bagian kanan itu seperti yang kami sampaikan, kode April tag-nya sudah berubah ya, berbeda dengan yang halaman sebelumnya yaitu ada 102. Ini menunjukkan bahwa halaman ini adalah punyanya Pilpres dan adanya di halaman 2 gitu. Ini juga kami sampaikan bahwa untuk menghindari adanya formulir C hasil yang palsu ya. Yang ketika nanti bisa saja nanti pada saat diupload ke info pemilu bukan formulir ini yang difoto tetapi formulir lain. Nah, ini untuk menjamin juga bahwa ada April tag yang menjamin salah satunya selain ada microtext menjamin keabsahan formulir yang difoto. Bapak Ibu sekalian, kotak hitamnya masih ada yang tadi sama dengan halaman pertama. Kemudian data TPS-nya juga ada. Nah, ini adalah cara menuliskan telinya atau turusnya. Itu ada huruf E kecil ya, sengaja kami tulis seperti itu. Ini adalah teli yang di cara menulisnya adalah bukan E ya, apa namanya? Bukan, yang telinya ini. Ini huruf B ini.
Oke, ini karena nggak terbaca ya, jadi tertulisnya E. Padahal sebenarnya yang kami tulis di aslinya ini adalah adanya 5 batang ya, 5 batang, 5 turus ya, 5 turus yang empat empat secara vertikal dan satu lagi itu secara diagonal dari kanan ke kiri maupun kiri ke kanan gitu. Nah, kemudian yang tidak terbaca atau yang tidak terpakai, kotak yang tidak terpakai kita kita beri dengan tanda Z seperti di gambar agar tidak diisi oleh em, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu. Kemudian, nah seperti ini ya, Bapak Ibu, ada 4 garis yang secara vertikal, kemudian 1 garis secara diagonal ya. Ini bisa diagonal dari kiri bawah ke kanan atas atau bisa juga dari kanan atas ke kiri bawah. Sorry, sama aja. Dari kiri atas ke kanan bawah itu sama saja. Ini hanya contoh saja. Kemudian sebelah kanannya itu ada apa Mas? Sebelah kanannya ada jumlah tiap baris ya. Jumlah tiap barisnya ada 57. Ini bisa ditulis untuk memudahkan ya jumlah tiap barisnya. Mas Jody, jumlah tiap barisnya di ini. Ya, ini ada 57 ke bawah sedikit. Nah, ini bisa juga caranya adalah dengan di di garis ya dari secara horizontal dari kiri ke kanan seperti yang digambar. Jadi bebas, yang penting dia membelah ya, membelah 4 garis sebelumnya secara yang sudah ditulis secara vertikal. Kemudian jumlah tiap barisnya 57, yang tidak digunakan sama ditulis dengan huruf Z. Bapak Ibu sekalian, BIMTEK sebelumnya atau pada praktek nyatanya ini ada juga yang lupa menulis Z ini, malah dikosongkan atau bahkan di XX ya. Nah, ini tidak kita benarkan, sehingga tapi yang jelas patokannya adalah di Z seperti ini. Kemudian sebelah kanan ada jumlah suara sah, ini menyalin apa yang ada di dalam sebelah kiri di telinya. Kalau telinya 60 ya tulisnya 60. Kalau telinya 57 tulisnya 57. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 kotak. Kotak yang sebelah kiri itu ada ratusan, kotak yang tengah itu puluhan, dan kotak yang kanan itu satuan. Terlihat sepele, tetapi Bapak Ibu sekalian ada juga yang menulis misalnya perolehan suaranya 5 ya, 5 itu ditulisnya dengan cara X5X. Itu sama juga sebenarnya nilainya 5, tetapi secara prosedur penulisan itu tidak dibenarkan. Atau ada juga yang nilainya 5 tapi menulisnya adalah 5XX. Itu juga sama, nulisnya juga makanya juga sama 5, tetapi yang dibenarkan di sini adalah karena itu 5 itu adalah satuan, maka dia harus ditulis di kotak paling kanan. Kotak ratusan dan kotak puluhannya karena dia tidak punya makna, maka dia harus diisi dengan huruf dengan tanda X gitu. Kemudian untuk OMR-nya untuk di Pilpres sengaja kita seperti Pilkada yang 2020 kemarin, khusus untuk Pilpres kita kembali menggunakan metode OMR agar tingkat keabsahannya mendekati 99% Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti teman-teman KPPS setelah menggunakan Sirekap atau setelah memfoto halaman ini, dia tidak perlu lagi di edit ya, tidak bisa diedit karena suara Pilpres agak sensitif ya, sehingga dia berbeda dengan Pileg yang menggunakan metode OCR. Kemudian balik lagi Mas yang ya, yang ini kalau huruf yang catatan dari tampilan ini adalah kalau misalnya memang dia kotaknya itu diberi tanda X, maka di hurufnya di bulatan hitam itu karena tidak ada X, maka silakan ditulis dengan 0 ya. Angka 0 yang hitam yang dibulatkan gitu, bukan kemudian dicari-cari ya. X-nya nggak ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau misalnya memang terjadi kesalahan penulisan sama dengan yang tadi di depan, ini harus di tip X Bapak Ibu
harus di tip X sampai bulat-bulatan hitam itu hilang ya. Tapi jangan sampai tidak menyisakan batas bulatan-bulatannya begitu. Sehingga baru setelah itu ditulis atau dibulatkan bulatan atau angka yang benar, kemudian baru diparaf di sebelah kanannya. Ini nanti akan dibaca oleh Sirekap sebagai data yang dikonversi menjadi angka, gambar yang dikonversi menjadi angka, dan nanti akan diagregat secara otomatis dan muncul di Sirekap webnya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah ini difoto nanti dijelaskan oleh Mas Adi Putra, nanti dimunculkan dalam Sirekap. Kemudian lanjut Mas Jody ke bawahnya. Ini ada 16 ya, ada 16. Ini adalah tulisan 16 secara huruf kapital yang menunjukkan berapa jumlah perolehan suara peserta pemilunya. Lanjut ke bawah. Halaman 3-nya. Ini sama ya. Nah, itu karena 10 itu 1, 0. 0 itu karena dia bermakna, maka diisinya bukan X ya, tetapi 0. Cara pengisiannya seperti itu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terlihat, terdengar dan terlihat sepele dan mudah, tetapi pada praktiknya apa yang kami alami dan apa yang kami lihat pada saat BIMTEK sebelumnya masih sering kali terjadi kesalahan begitu, kesalahan pada saat menuliskan ya, baik pada saat BIMTEK maupun bahkan pada saat praktek nyatanya di Pilkada 2020 kemarin. Lanjut Mas Jody di halaman 3-nya tadi. Oh ya, oke. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi itu adalah formulir model C hasil PPWP Presiden yang menggunakan teknologi OMR yang tadi ada bulat-bulatan hitamnya. Ini adalah halaman kedua dari formulir model C hasil DPR. Ini sama dengan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang menggunakan teknologi OCR yang tidak menggunakan bulat-bulatan yang harus dihitamkan gitu ya. Nah, sama sebenarnya dengan yang bagian yang lain dengan formulir presiden tadi, perbedaannya hanya terletak di bagian kanan ini, di bagian perolehan suara yang 103 itu tidak ada bulatan-bulatan yang harus dihitamkan, melainkan cukup dengan angka saja, karena Sirekap nanti hanya akan membaca angka yang ada dalam kotak ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan pada pada pemilu kali ini C hasilnya kami formatkan ya, ada titik-titik digital yang memandu Bapak Ibu teman-teman KPPS untuk menuliskan angka. Ini berdasarkan evaluasi sebelumnya yang pada saat ketika menuliskan Bapak Ibu teman-teman KPPS kita itu banyak yang menulis angka tidak standar ya. Sehingga kita berusaha untuk memandu, memberikan panduan bagaimana menulis angka secara standar dengan cara mengikuti pola yang sudah disediakan di setiap kotak-kotak tersebut. Di satu sisi kami memberikan panduan, di sisi lain tidak terlalu kaku juga, seperti misalnya angka 1. Angka 1 itu bisa, mana dia? Angka 1 itu bisa ditulis ambil di bagian tengahnya, bisa juga diambil bagian kanannya, bisa juga diambil bagian kirinya. Yang penting dia merupakan garis lurus secara vertikal dari atas ke bawah. Ya, yang dia tetap bisa akan terbaca oleh Sirekap. Ya, ini juga sama ya. Tetapi kalau misalnya angka 3, misalnya angka 0, ya itu harus seperti itu. Yang jelas dia memang mengikuti panduan yang ada. Titik-titik digital seperti itu. 0 juga mungkin bisa divariasikan ya. 0 juga mungkin bisa dari hanya mengambil kotak yang tengah dan ya seperti ini juga bisa. Kemudian bisa juga hanya mengambil satu bagian dari kotak di dalam titik-titik digital tersebut. Yang penting dia berbentuk kotak ya, berbentuk kotak dan dia mengikuti panduan yang diberikan oleh titik-titik digital tersebut.
7 juga demikian, bisa dari kanan, bisa kemudian ke bawah, bisa juga setengahnya gitu ya. Yang jelas prinsipnya kami hanya titik-titik digital ini hanya memberikan panduan, tetapi di sisi lain tidak terlalu kaku gitu. Nah, kalau seperti ini sebenarnya masih bisa dibaca ya, masih bisa dibaca, tetapi dikhawatirkan kalau misalnya tulisannya kurang baik, maka dia khawatir dibacanya bukan angka 3 tetapi huruf B atau bahkan misalnya 6 atau mungkin 8 gitu ya, mungkin 8. Makanya kita berikan contoh seperti 3 yang tadi agar menegaskan bahwa angka tersebut adalah angka 3 gitu. Nanti penulisannya menggunakan spidol biru Bapak Ibu sekalian agar berbeda dengan garis-garis yang aslinya berwarna hitam. Lanjut ke bawahnya. Ya, angka 7 seperti ini ya. Angka 7 itu bisa seperti ini, bisa juga yang atasnya itu hanya setengah, ya bisa juga seperti ini ya. Seperti ini karena kita khawatirkan angka 7 ini mirip dengan angka 1 ya. Sehingga kita memberikan panduan berupa titik-titik digital yang bisa diikuti untuk menuliskan angka-angka tertentu. Ya, seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti silahkan nanti pada saat BIMTEK Luring kami tidak ulangi lagi penjelasan ini, tetapi kita akan memberikan langsung C daftar hadir dan Bapak Ibu langsung isi sesuai dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu. Kemudian ya, tidak kita simulasikan semuanya ya Bapak Ibu ya. Karena mengingat waktu, setelah ini Mas Adi Putra juga akan menyampaikan terkait dengan teknis penggunaan sirekapnya. Lanjut Mas ke halaman 3. Ya, tapi intinya gini, Bapak Ibu sekalian, secara prinsip titik-titik digital ini hanya memberikan panduan, dia tidak terlalu kaku, tetapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu benar-benar mengikuti apa yang dipandukan ya, diberikan panduan oleh titik-titik digital tersebut. Ini terutama di area atau di bagian perolehan suara peserta pemilu. Ya, ini juga bagian yang halaman 3, kita lihat sebelah atas itu April tag-nya sama ya, 103 itu berarti Pilpres, dan kemudian ini adalah halaman 3. Balik lagi halaman 3-nya Mas. Ya. Untuk di jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, huruf A itu jumlah seluruh suara sah, itu jangan diisi dengan teli, tapi itu adalah penjumlahan. Jadi sehingga dia langsung merupakan huruf dan angka. Huruf ditulis dengan huruf dan ditulis dengan angka di kotak-kotak itu. Tidak ada lagi teli di sini. Berbeda dengan jumlah suara tidak sah, ini ditulis dengan teli lagi gitu ya. Di simulasi sebelumnya ada yang menulis jumlah suara tidak sah ini langsung dengan huruf di bagian teli gitu ya. Padahal dia adalah hasil penghitungan pada saat hasil pembacaan ketua KPPS terhadap surat suara yang tidak sah, sehingga langsung ditulis teli di bagian ini. Ini sama dengan jumlah atau pencatatan suara sah di bagian halaman 2 ya. Kemudian jumlah seluruh suara sah dan tidak sah ini adalah sengaja kita lingkari dengan lingkaran warna merah, elips ya, warna merah ini karena sama dengan di bagian administrasi pada halaman pertama tadi. Kemudian ini tanggal bulan tahun ditetapkan sama Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya memang penetapan hasil TPS-nya itu di tanggal 14 tidak loncat ke tanggal 15, maka ini diisi dengan tanggal 14. Kalau misalnya lewat hari untuk kebesokan harinya, maka dia harus diisi dengan tanggal 15. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ada catatan di sini sama dengan pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. 3 komponen ini harusnya sama, harusnya ya. Antara pengguna hak pilih di bagian B angka 4 di halaman pertama, kemudian di bagian 2 Romawi angka 2 surat suara yang digunakan, dan juga di bagian 5 Romawi huruf C jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Ini seharusnya merupakan angka yang sama walaupun cara menghitungnya berbeda-beda. Kalau yang pertama tadi cara menghitungnya dari jumlah pemilih, kemudian yang kedua tadi cara menghitungnya dari jumlah surat suara yang ada dalam kotak, kemudian kalau yang ini dihitungnya dari berdasarkan penjumlahan suara sah dan plus tidak sah.
cara cara memperoleh angkanya berbeda, tetapi seharusnya sama. Sekali lagi, ini terdengar dan terlihat sepele dan mudah, tetapi pada prakteknya sekali lagi, inilah yang sering kali banyak terjadi selisih Bapak Ibu sekalian karena adanya kekeliruan dan ketidakcermatan petugas KPPS dalam menuliskan atau mengadministrasikan angka-angka atau data-data yang ada di TPS. Oleh karena itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu provinsi, kabupaten, kota dalam membimtek membimtek PPK dan PPS menyampaikan ini dan nanti diteruskan kepada teman-teman KPPS yang kita tahu kadang-kadang juga mohon maaf kapasitasnya juga terbatas sehingga tetapi mereka adalah ujung tombak dari pemilu kita karena mereka lah yang mendata atau mereka lah yang merekap hasil murni di TPS ya. Oleh karena itu ketika mereka keliru maka dikhawatirkan ada proses atau data-data yang keliru di tingkat-tingkat di atasnya. Baik, Bapak Ibu sekalian ke bawah Mas. Ini ada alamat TPS minimal desa dan kelurahannya karena itu adalah identitas minimal ya. Kemudian di sini ada tanda tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus ditetapkan dulu semuanya ditandatangani oleh saksi dan petugas KPPS, barulah kemudian difoto untuk di submit dikirim ke server KPU dalam penggunaan Sirekap. Baik, itulah sedikit ya penjelasan mengenai kami share mengenai berbagai informasi mengenai anatomi atau bagian-bagian yang ada dalam formulir C hasil dengan harapan Bapak Ibu sekalian nanti pada saat sekali lagi pada saat BIMTEK Luring nanti Bapak Ibu tinggal kami atau tinggal kita berikan soal berupa data di dalam C daftar hadir terus juga kemudian surat suara dan formulir Bapak Ibu tinggal gunakan dan kita lihat bagaimana hasilnya sebagaimana yang tadi diperintahkan oleh Bapak Kadif Teknis. Berikutnya mohon izin Mas Adi Putra untuk menyampaikan teknis penggunaan Sirekap. Sama juga Bapak Ibu sekalian, kita belum buka sesi pertanyaan, silakan disimak. Tentu nanti teman-teman KPU Provinsi silakan sekali lagi menginventarisasi pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing KPU Kabupaten Kota. Mas Adi? Ya. Ya, silakan. Sambil menunggu Mas Adi, silakan Bapak Ibu dinikmati dulu coffee break di masing-masing ruangannya. Walaupun kita tidak berada dalam ruangan yang sama, tapi kami yakin di setiap ruangan Bapak Ibu sekalian ada coffee break ya, supaya Bapak Ibu tidak ngantuk ya, tidak ngantuk atau mungkin ada bukan sekedar coffee break tapi juga sekalian makan ya, makan malam gitu ya. Oke Mas Adi silakan, waktu dan tempat kami berikan. Udah. Jadi silakan. Jadi ada semua saya juga.
Mas Bagus, bahannya di share ya? Siap, Ibu, ini kami sedang memastikan versi terupdate, Bu. Oh, tadi yang disampaikan belum yang terupdate. Sudah, Bu, sudah. Oke. Siap. Pak Tunjung udah ada di situ aja. Mas Megi sudah bisa di-share. Belum, baru di-share PPT-nya. Bahan yang Mas Bagus tadi itu di share ke peserta udah. Sudah, Bu, sudah. Oh, oke. Sudah diberikan dalam bentuk link di chat Zoom, Bu. Izin. Oke. Next dulu, Gi. Next slide. Oke, baik. Seperti Sirekap 2020, Sirekap kali ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Sirekap mobile, Sirekap web, dan bagian aplikasi. Nah, di bagian awal ini untuk Tungsura menggunakan HP Android dengan kamera di belakang. Kemudian nanti kita akan ada file APK untuk install aplikasi. Setelah form C hasil telah diisi menggunakan spidol dan dipasang di bidang datar dengan cahaya yang cukup, baru nanti ini persiapan yang dilakukan. Ya, iPhone nggak bisa. Ini hanya untuk Android. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Alur besarnya ini, jadi tadi tahapan persiapan, terus nanti akan dilakukan registrasi pengguna, nanti akan dikirimkan link aktivasi, ada instalasi aplikasi, ada aktivasi pengguna. Jadi registrasi pengguna ini untuk Android itu para KPPS, registrasinya dilakukan oleh KPU Kapko. Kemudian nanti di aktivasi pengguna ini dia akan mengunci HP, nomor HP yang digunakan, nomor HP yang digunakan untuk di satu TPS. Nanti kemudian akan dilakukan pengecekan perangkat, lalu setup password, lalu unduh konfigurasi. Nah, setelah melakukan unduh konfigurasi ini, aplikasi Sirekap Mobile ini siap digunakan secara offline. Ya, jadi dia bisa online, bisa offline. Diutamakan online, tapi dia juga dapat digunakan secara offline. Setelah itu dia bisa melakukan login. Alur besarnya seperti ini. Lanjut. Ini dari langkah-langkahnya kira-kira tampilannya seperti ini.
Oke, jadi di layar 1 itu untuk pendaftarannya. Nanti di 3 ini jadi satu membuka link aktivasi, 2 dia login aplikasi menggunakan email yang telah terdaftar. Jadi di sini dia penginputan email ya di kotak nomor 2. Kotak nomor 3 ini aktivasi pengguna serta pengecekan perangkat. Nah, keempat ini untuk setup password. Yang kelima setup PIN. Oke, lanjut. Oke, setelah bisa login, lalu dia pilih TPS. Di sini akan mengunci nanti TPS mana yang bisa diakses. Nanti halaman landing page-nya berisikan data akun TPS dan ada dashboard proses rekapitulasi saat itu. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada pengelolaan data saksi. Jadi diinputkan siapa yang menjadi saksi di TPS tersebut. Dia dari saksi pemilihan mana, datanya diinputkan. Jadi kalau secara langkah dia tinggal klik homepage-nya untuk pengelolaan saksi, kemudian klik tombol tambah, isi setelah lengkap lalu klik daftar. Lanjut. Oke, ini list data-data orang yang menjadi saksi. Kemudian pendaftaran saksi tidak hanya di KPPS, juga bisa di level PPS. Lanjut. Oke, ini untuk proses pengambilan foto. Jadi dia per jenis pemilihan, lalu klik ambil gambar manual. Nah, tadi salah satu persiapannya kan menempelkan formulir di bidang datar. Karena ini akan mempengaruhi hasil foto yang didapatkan. Jadi pastikan bidangnya datar, rata, dan pencahayaan cukup. Jadi akan memudahkan proses pengambilan gambar untuk mendapatkan gambar yang baik sehingga bisa langsung diolah oleh sistem. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan, foto tampak tajam, tidak blur. Kemudian ambil dengan jarak kamera sedekat mungkin. Jadi dia meminimalisir gambar-gambar lain kayak gambar dinding background atau misalkan ditempel di papan gambar papan lainnya. Jadi diusahakan isinya memang hanya dokumen itu saja. Kemudian pastikan cahaya cukup dan tidak ada bayangan. Terus usahakan posisi pengambilan foto tegak dan sejajar dengan form C hasil yang akan difoto. Jadi dia tidak miring ya, jadi benar-benar sejajar. Lanjut. Nah, setelah difoto, kadang kan memang gambar background-nya ikut
masuk ya. Jadi di sini dia ada proses penggeseran batas-batas dokumen. Nah, jadi dia di crop sehingga gambarnya sebisa mungkin hanya full dokumennya saja. Nah, sebelum dikirimkan formulirnya, yang perlu diperiksa apakah halamannya sudah sesuai. Jadi, ketika memfoto halaman teli, ya memang yang diklik fotonya itu klik foto teli. Jadi memang harus bersesuaian. Terus periksa kualitas foto dan periksa formnya apakah sudah sesuai. Ya, sesuai dengan form versi terakhir. Untuk melihat detail foto bisa di zoom, itu tombol loop ya, loop dengan plus kecil di sampingnya itu untuk mempreview foto. Lanjut. Nah, tadi itu proses manualnya, di mana kita yang mengatur sendiri langsung gambarnya, jadi termasuk tracing pengambilan hanya gambar dokumen yang menghilangkan gambar background. Nah, di sini ada fitur kedua namanya automatic image capture. Dia akan berusaha secara otomatis untuk mendapatkan gambarnya. Jadi prosesnya tidak semanual yang tadi. Cuma di sini kita disediakan ada dua opsi. Jadi sekiranya automatic image capture-nya tidak berhasil, kita masih ada fitur manualnya. Langkah-langkahnya kurang lebih sama dia, tapi langsung ini ya, setelah klik dia ngambil gambar foto, kemudian langsung dia geser-geser crop ujung-ujungnya. Kalau sesuai sudah oke, klik centang. Kalau ingin diulang tinggal klik tanda X. Lanjut. Ya kurang lebih jadi automatic image capture ini dia melakukan beberapa hal sekaligus untuk memeriksa kualitas gambar. Jadi dari sisi kemiringan foto, kualitas gambar, April tag-nya cocok atau tidak, terus marker buat apa, Mas Bagus, yang tanda-tanda itu, item-item kotak itu istilahnya. Oh, yang kotak-kotak penanda foto, penanda batas foto, ya. Di situ itu akan dia akan mendeteksi. Dan di sini dia akan menampilkan pesan-pesan untuk memperbaiki hasil foto. Oke, lanjut. Nah, oke, jika foto sudah sesuai, form akan terunggah dan diproses. Tinggal kirim foto. Nah, setelah fotonya terkirim, lalu akan di flag bahwa untuk halaman itu sudah selesai difoto. Dan jika sudah berhasil disimpan, maka ada simbol awan di sana berubah menjadi hijau. Lanjut. Oke, selanjutnya setelah dikirim, lalu server akan mencoba membaca angka pada gambar. Tadi kan Mas Bagus sudah memaparkan bagaimana cara mengisikan angka dengan bentuk yang mudah diidentifikasi oleh sistem. Nah, kita melakukan pemeriksaan gambar, melakukan verifikasi. Apakah angka hasil pemrosesan sistem sesuai dengan
gambar angka yang ada pada foto yang dikirimkan. Oke, di sini terlihat ya ketika dia mulai periksaan, kita bisa mengkoreksi kalau salah angkanya berapa seharusnya. Itu bisa diinput, lalu klik OK untuk melihat data-data berikutnya. Jadi dia menampilkan serentetan angka yang mesti diperiksa. Benar. Oke, nanti lanjut nanti jumlah perempuan dalam DPT, kolom-kolom elemen-elemen datanya akan diperiksakan satu-satu untuk memastikan seluruh angka di halaman itu memang sudah benar, hasilnya sudah sesuai antara angka dengan gambarnya. Lanjut. Oke, jika semua sudah diperiksa, akan muncul pop-up konfirmasi untuk memastikan bahwa memang benar semua telah diperiksa dan kita sudah menganggap hasil pemeriksaan kita sudah selesai. Terus kalau tadi bentuknya kan satuan ya. Nah, sekarang di halaman kotak kelima ini bisa kelihatan dia dalam bentuk mirip kayak formulir, di mana di situ langsung bisa kelihatan ada banyak angka dengan banyak deskripsi elemen data. Jadi pemeriksaan sekali lagi, kalau tadi angka satuan, di sini ada dalam bentuk formulir, bisa lebih kelihatan di sana pemeriksaan untuk aritmatika. Apakah penjumlahannya benar? Apakah ada yang tidak sesuai? Di sini ada penandaan ya. Setelah sudah oke, sudah diperiksa semua, lalu klik simpan. Yang jadi perhatian di sini untuk Sirekap mobile, fokusnya adalah angka sesuai dengan gambar. Fokusnya itu. Oke, lanjut. Oke, ini klik submit. Lanjut. Nah, ini untuk memfinalisasikan dokumen C hasil. Dan setelah dikuncikan, di sini akan menghasilkan PDF salinan yang dapat dibagikan. Jadi ini salah satu cara untuk membagikan C hasil. Oke, lanjut. Nah, nanti dokumen PDF-nya dapat diunggah untuk disimpan ke server Sirekap. Lanjut. Nah, pengiriman dokumen tadi itu dapat dibagikan ke berbagai platform. Dia bisa Bluetooth. Jadi untuk daerah yang tidak ada internet, untuk membagikan ke saksi ini bisa jadi salah satu opsi secara aplikasi ya, sebagai salah satu opsi. Lanjut. Oke, ini jadi sebagai tadi saya bilang juga, ini untuk salah satu cara juga untuk membagikan C hasil melalui aplikasi. Di sini untuk memastikan memang dia yang hadir, jadi pembagiannya bisa melalui QR Code. QR Code-nya dihasilkan oleh KPPS, saksi nanti bisa men-scan. Lanjut.
Kita skip ya. Untuk hasil dokumen C hasil, dia sebetulnya kan sama semua ya, sudah ada di publikasi. Jadi yang ini kayaknya menunya, fiturnya akan di take down. Oke, perbedaan dengan yang Sirekap tahun 2020, yang sekarang ini kita juga mengumpulkan foto dari beberapa dokumen di TPS. Jadi tidak hanya C hasilnya saja, tapi termasuk daftar hadir, terus lanjut. Ini cuman foto aja ya, jadi dia foto daftar hadir, ambil foto, kirim, itu saja. Oke, lanjut. Ya, jadi pemeriksaan sederhana aja, fotonya udah lengkap belum? Halaman 1, 2, 3, halaman semua lengkap udah oke. Tinggal kirim, lanjut. Oke, setelah dokumen terkirim, dia akan dapat diproses selanjutnya di Sirekap Web. Sirekap Web ini digunakan mulai dari PPK. PPS membantu PPK dalam proses rekap. Oke, lanjut masuk. Oke, jadi sini bisa terlihat bahwa untuk dokumen C hasil dari TPS, dia langsung tampil di info pemilu atau di web Sirekap publikasinya. Dan kemudian untuk dia akan dilakukan verifikasi sesuai dan tidak sesuainya. Setelah ada perbaikan, setelah diverifikasi baru akan menampilkan datanya di info publik. Lanjut. Oke, ini pemantauannya. Sudah berapa yang diproses. Jadi bisa kelihatan apakah di suatu kelurahan atau di suatu kecamatan TPS-nya sudah terkumpul semua, sudah siap untuk proses rekap selanjutnya. Lanjut. Oke, ini untuk memantau berapa jumlah yang sudah dikirim, berapa yang gagal dibaca, berapa yang sudah dikonfirmasi, dan berapa yang sudah terpublikasi. Lanjut lagi. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi. Jadi di sini untuk memantau ya. Lanjut. Tampilan pada proses rekap. Bentar, ini coba back lagi tadi back. Coba lanjut. Oke, jadi ini proses memperhatikan data di TPS. Jadi bisa di browse dia, bentuknya kayak akordeon ya. Dia diklik Kecamatan Bakongan, nanti ada muncul desa kelurahannya, lalu diklik lagi desanya, nanti akan muncul TPS-TPS-nya, nanti bisa diklik lagi, terus nanti akan muncul dia data-datanya. Dan data-datanya ini tampilannya udah memang sudah mirip kayak Excel, dan diberi tanda jikalau memang ada yang salah hitung, salah penyebulahan atau tidak sesuai secara aritmatik. Ini bisa diperbaiki, kemudian disimpan.
Melakukan perbaikan pada pola perbaikan. Oke, lanjut. Oke, jadi pada proses rekap ini eh, dia menunggu dalam acara, dalam kegiatan rapatnya, kemudian bisa diklik start pleno, baru ketika nanti dia mulai, dia jalan, baru nanti dia lakukan selama proses pleno itu ya, perbaikan-perbaikan, kalau ada sanggahan atau apa bisa ditindaklanjuti, langsung diedit. Jikalau sudah selesai semua TPS, bisa difinalisasi, sudah disimpan hasilnya, kemudian nanti dia unduh PDF, berita acara dan dokumen di hasilnya, tanda tangani, unggah lagi ke Sirekap. Nah, nanti dia bisa di-publish, muncul ke di publikasinya, website publikasi. Lanjut. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan plenonya level PPK, ya pilih dulu model apa, misalkan dari hasil kecamatan, nanti dipilih sampai kecamatan mana, baru nanti ketika emang dia belum pernah pleno, belum nanti akan muncul notifikasi, apakah Anda memulai rekapitulasi, oke, klik ya mulai, gitu, dia baru akan mulai. Nah, opsi kedua sebelumnya kan sempat disebut ada yang versi offline untuk tungsurannya. Jadi versi offline untuk tungsurannya ini jikalau dia nggak bisa geser untuk kirim data dari HP, datanya akan dibawa ke kecamatan. Nah, melalui halaman ini PPK itu bisa mengupload datanya. Bentuknya sebelumnya tadi PDF terkunci ya, PDF terkunci diserahkan PPK, PPK bisa melakukan impor PDF. Bentar. Oh enggak. Ini PDF offline untuk rekap manual. Oke, saya ralat. Jadi untuk kecamatan yang tidak ada internetnya, sudah terlebih dahulu menyampaikan ke pusat kendalanya di kecamatan mana, kabupaten mana, nanti akan didaftarkan terlebih dahulu, proses rekapnya berjalan, hasil PDF-nya diserahkan ke KPU Kapko. Nanti KPU Kapko yang mengupload PDF hasil pleno offline-nya. Jadi kalau sebelumnya di 2020-2019 kita alat bantunya kalau bukan pakai aplikasi kita pakai Excel biasanya. Nah, di sini konsepnya dia pakai PDF tapi PDF berumus dia. Oke, lanjut. Oke, ini prosesnya ketika dimulai sama modelnya di akordeon, wilayah mana, kecamatan diklik, bawahnya desa diklik lagi, TPS. Nah, dia tampilannya ke samping. Tampilannya ke samping dan di sini ada penandanya kalau kotaknya merah berarti ada salah perhitungan. Oke, lanjut. Oke, ini untuk melihat di hasil. Dia pilih jenis pemilunya, modelnya untuk tingkatan mana, kecamatan Kapko, pilih wilayah, baru nanti bisa kelihatan di hasilnya untuk diunduh. Lanjut. Nah, setelah dia Oke, jadi seharusnya ini dulu. Dia finalisasi,
Setelah finalisasi baru tadi diunduh. Lanjut. Nah, proses tanda tangan lalu masuk ke halaman ini untuk diupload. Oke, lanjut lagi. Nah, ini membagikan dokumennya menggunakan QR code. Oke, lanjut. Oke, ini melihat hasil grafiknya. Untuk pemantauan, jadi seperti seperti yang tadi lagi, pasti pilih jenis pemilunya apa, di tingkatan apa, baru masukin wilayahnya, nanti baru kelihatan grafik perolehan suaranya. Lanjut. Selesai. Saya kembalikan ke Mas Bagus, kurang lebih seperti itu fitur dan alur penggunaan aplikasi mobile dan webnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi Putra dari Pusdatin yang telah menyampaikan teknis penggunaan Sirekap, baik Sirekap mobile maupun Sirekap web, yang mudah-mudahan nanti pada saat BIMTEK Luring kami akan coba membagikan akun baik Sirekap mobile maupun Sirekap web, sehingga Bapak Ibu teman-teman sekalian, entah itu nanti kita setting di BIMTEK Luring atau mungkin nanti akan ada uji coba nasional penggunaan Sirekap yang melibatkan seluruh teman-teman PPK, PPS, dan KPPS yang nanti jika sudah dilantik ya teman-teman KPPS, maka Bapak Ibu sudah setidaknya pada malam hari ini sudah mendapat gambaran awal bagaimana sebenarnya bentuk dan teknis penggunaan Sirekap web yang kira-kira akan kita berlakukan di Pemilu 2024. Bapak Ibu sekalian, perbedaan mendasar dari sekali lagi kami sampaikan tadi, perbedaan mendasar dari Sirekap yang digunakan di Pemilu 2024 dengan situng yang digunakan pada Pemilu 2019 adalah salah satunya adalah dasar data yang menjadi dasar yang digunakan gitu. Kalau di situng Pemilu 2019, data yang menjadi dasar untuk digunakan di situng adalah hasil inputan teman-teman operator di KPU Kabupaten Kota berdasarkan C1 hologram ya, yang kecil yang berukuran A4, sehingga ada proses pengantaran dari TPS ke KPU Kabupaten Kota. Nah, tetapi kalau untuk Sirekap ini data yang menjadi dasar untuk digunakan untuk tampil atau muncul di info pemilu adalah murni langsung dari TPS gitu ya. Langsung dari TPS yang berasal dari C hasil yang berukuran plano. Sehingga kita berharap implikasinya adalah kecepatan, tidak perlu ada delay dari TPS ke KPU Kabupaten Kota, kemudian tidak perlu lagi ada keraguan dari hasil inputan karena kita langsung mengambil dari C hasil yang ada di TPS. Bukan berarti situng sebelumnya tidak sempurna atau seperti apa, tetapi ini merupakan bagian dari pengembangan ya, apa yang sudah teman-teman atau teman-teman pengembang situng yang sebelumnya sudah dilakukan. Artinya ini memang pengembangan ya, tidak mungkin ada Sirekap kalau nggak ada situng gitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, kami untuk sesi pada malam hari ini dan memang sudah berakhir ya, kami mohon perkenannya Bapak Ibu sekalian agar sekali lagi teman-teman KPU Provinsi untuk menginventarisasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari masing-masing KPU Kabupaten Kota. Kami pun sebenarnya dari tadi sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat Zoom ini.
kami sudah inventarisasi dan nanti kami akan sampaikan ke pimpinan Bapak Ibu sekalian dan itulah yang akan menjadi setidaknya data awal Pak Idam dan Bu Betty mungkin pada saat nanti BIMTEK Luring akan direspon gitu ya, akan disampaikan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun demikian, metode penyampaian pertanyaan bukan berarti kita langsung menyampaikan data tersebut ke pimpinan. Bapak Ibu teman-teman KPU Provinsi yang tetap harus menyampaikan langsung pertanyaan tersebut kepada pimpinan pada saat BIMTEK Luring nanti. Sehingga bukan hanya KPU Provinsi bukan hanya pengumpul data, tetapi juga mohon maaf, mohon perkenan agar dapat memahami substansi dari pertanyaan teman-teman atau Bapak Ibu KPU Kabupaten Kota di wilayah kerja masing-masing. Tidak sekedar pengumpul data, tidak sekedar pengumpul pertanyaan, tetapi juga memahami substansi dari apa yang ditanyakan oleh KPU Kabupaten Kota di wilayah kerja masing-masing. Mohon izin, sehingga nanti pada saat pimpinan merespon apa atau substansi yang disampaikan oleh Pak Idam maupun Bu Betty nanti pada saat BIMTEK Luring itu sudah bisa disampaikan juga dengan baik di kelas masing-masing gitu ya. Di kelas masing-masing pada saat sesi kelas. Begitu Bapak Ibu sekalian, oh ini ada di layar kami diingatkan oleh teman-teman bahwa kalau tadi itu ada formulir C hasil di depan kita ini sebelum kami akhiri, di depan kita ini ada contoh formulir model model D di tingkat kecamatan ya, maksudnya ya, tingkat kecamatan. Bapak Ibu sekalian, ya ini yang kalau misalnya Bapak Ibu yang terkendala Sirekap webnya terkendala dengan jaringan internet, maka inilah yang kita maksud sebagai PDF offline ya. Ini adalah kalau dulu di 2019 kita menggunakan Excel yang ada rumusnya. Kalau di pemilu 2024 ini kita menggunakan PDF yang bisa diedit. Kita lihat di depan ini filenya bentuknya PDF tetapi bisa diedit sesuai dengan pada kotak-kotak yang memang bisa diedit. Bapak Ibu sekalian, dari segi format kita melihat di sini ada cukup perbedaan mendasar ya dengan model D hasil kecamatan yang sebelumnya. Di sini hanya tinggal langsung TPS ya di kolom-kolom TPS, tidak ada lagi rekapan perkelurahan ya, karena rekapan perkelurahan itu menjadi lampiran dari D hasil ini. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang, rekap di tingkat kelurahan itu tidak ada Bapak Ibu sekalian, sehingga dia tidak boleh menjadi satu formulir khusus karena memang undang-undang tidak memperbolehkan atau tidak mengatur adanya rekapitulasi di tingkat kelurahan, sehingga tidak ada formulir yang kita khususkan. Sehingga kalau kita lihat di sini dari kecamatan itu langsung ke TPS, dari TPS langsung ke kecamatan, kemudian bagaimana mengagregasikan perkelurahan itu ada di lampirannya. Ya, nanti kami share untuk formulir-formulir ini dan nanti akan menjadi lampiran perancangan peraturan KPU tentang rekapitulasi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ini kalau misalnya di salah jumlah ada notifikasi ya Mas Jody ya? Belum ya? Oke. Ya, itu ada 115, kemudian ya nanti disinkronisasikan ya gitu ya. Oke, langsung ada penjumlahan sebelah kanannya ya, 248 124. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon perkenan kami break sebentar saja. Kami akan mohon arahan pimpinan untuk menutup kegiatan Prabimtek pada hari ini. Nanti mungkin akan ada arahan sebelum penutupan. Mohon izin kami sebentar break kurang lebih 5-10 menit. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan ditutup persiapan BIMTEK pada malam hari ini oleh Ibu Kepala Biro Teknis. Kepada Ibu Melgia Carolina Van Harling, disilakan. Ya baik Mbak. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih untuk eh, partisipasi dan juga kesetiaannya sampai dengan saat ini masih ada dalam Zoom ini begitu. Kami mohon izin karena pimpinan masih ada agenda yang lain. Sampai dengan kegiatan akhir penutupan ini pimpinan belum bisa bergabung karena masih online juga di kegiatan yang lain sehingga kami diamanatkan begitu ya untuk menutup kegiatan di malam hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami merasa bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan baik Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan maupun Ketua Divisi Data dan Informasi Pak Idan dan Bu Betty terkait dengan substansi regulasi untuk pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara dalam pemilu 2024 yang sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan, peraturan KPU-nya sementara menunggu sebuah kebijakan lagi terkait dengan hitung suara di luar negeri dan sesuai dengan target kami di akhir November ini sudah bisa diundangkan, tetapi sebagian besar dari kebijakan yang sudah disampaikan oleh pimpinan tadi itulah isi dari peraturan KPU terkait dengan pemungutan penghitungan suara di pemilu 2024 nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita di malam hari ini nanti selanjutnya akan di besok hari dan sampai tanggal 24 itu akan proses di internal kami untuk mempersiapkan personil baik dari Biro Teknis, Pusdatin dan juga beberapa eselon 2 terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan BIMTEK di tanggal 25 sampai 28 nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan regulasi, terutama juga penekanan dari kami terkait untuk formulir dan juga aplikasi Sirekap itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Pusdatin. Kami berharap ini bisa menjadi gambaran walaupun tidak secara detail begitu, tapi kami yakin Bapak Ibu sudah mengalaminya, terutama Sirekap di pemilihan 2020 kemarin sehingga sudah bisa mendapat gambaran. Nanti di dalam pelaksanaan BIMTEK beberapa hari ke depan, mohon izin administrasinya masih dalam proses penandatanganan di pimpinan. Itu personil yang akan kami libatkan kurang lebih sama dengan yang terlibat di kegiatan Zoom malam hari ini. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Divisi Data Informasi, dari Sekretariat ada admin atau operator Sirekap dan Sidalih, dan dari Provinsi ada Kabak Teknis, begitu ya. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini Bapak Ibu, karena ada agenda yang bersamaan begitu ya, pada tanggal 27 November nanti akan ada kegiatan deklarasi kampanye pemilu damai yang melibatkan seluruh komisioner dan sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang rencananya akan berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini, Bapak Ibu komisioner dari KPU Provinsi dan Kabupaten Kota akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini di tanggal 25 dan 26 saja. Nanti tanggal 27 sudah harus bergabung dengan kegiatan deklarasi kampanye pemilu damai di Jakarta. Oleh sebab itu, di dalam administrasinya kami mohon perhatian bagi teman-teman sekretariat untuk nanti dapat melihat dengan detail
arahan yang ada di dalam undangan supaya nanti dalam mempertanggungjawabkan anggaran pelaksanaan kegiatan ini tidak salah mempertanggungjawabkannya. Nanti undangan ini bisa dilihat dan dikomunikasikan dengan pengelola keuangan, dalam hal ini PPK dan juga KPA di masing-masing satker, untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan juga pelaksanaan deklarasi kampanye damai yang kegiatannya berhimpitan begitu ya harinya. Di tengah-tengah bimbingan teknis ada kegiatan deklarasi kampanye damai yang melibatkan seluruh personil komisioner, ketua, dan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang menjadi peserta juga dalam kegiatan bimbingan teknis Tungsura dan Sirekap nanti. Kami sudah mengaturnya, kami berharap nanti dalam pertanggungjawaban anggaran tidak menjadi masalah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami rasa itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Catatan yang sudah Bapak Ibu sampaikan lewat room chat, bahkan nanti setelah ini jika masih ada yang kurang dan belum tersampaikan, masih bisa ada media komunikasi yang lain atau sarana komunikasi yang lain yang dapat Bapak Ibu teruskan begitu kepada kami supaya nanti Pak Mas Bagus ya bisa mungkin membuat link begitu supaya teman-teman baik provinsi maupun kabupaten kota dapat mengisinya, dan kami akan sudah bisa mempersiapkan itu kepada pimpinan sebelum pelaksanaan BIMTEK-nya. Kami berharap setelah kegiatan malam hari ini oleh KPU Provinsi juga bisa mengkoordinir kabupaten kota yang ada di wilayahnya untuk menghimpun permasalahan-permasalahan yang dirasa perlu ditanyakan, dipertanyakan, atau didiskusikan nanti dalam pelaksanaan bimbingan teknis untuk kami himpun dan kami sampaikan kepada pimpinan untuk mempersiapkan pelaksanaan BIMTEK nanti di tanggal 25 sampai 28. Terima kasih teman-teman Pusdatin yang sudah bersama-sama di malam hari ini untuk menyampaikan materi terkait dengan Sirekap. Selanjutnya besok dan seterusnya kita akan mempersiapkan juga hal teknis untuk persiapan bimbingan teknis di tanggal 25 sampai 28. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf juga untuk teman-teman di wilayah Indonesia Timur sampai sudah memasuki tengah malam ya, gitu, dini hari. Kami mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Karo yang telah menutup rapat persiapan BIMTEK. Bapak Ibu dari KPU Provinsi dan Kabupaten Kota juga kami ucapkan terima kasih. Demikian rapat persiapan BIMTEK telah selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bapak Ibu bisa meninggalkan link Zoom. Persilakan. Siap, terima kasih Bu Karo dan para pimpinan. Terima kasih Bu Karo. Selamat malam Bu Karo. Terima kasih. Ya, sehat-sehat semua sampai Terima jumpa. kasih Bu Karo. Sampai jumpa Bu Karo. Terima kasih Bu Melgi, terima kasih. Nanti Bu sehat Ibu, sehat Bu Karo. Terima kasih, makasih. Salam hormat dari saya. Sukses Bu Karo. Selalu Bu Karo. KPU Kota Pasuruan Bu Karo. Senyum selalu Bu Karo. Cari kepuas. Selalu Bu Karo. Amin, terima kasih. Sehat untuk kita semua. Semuanya. Bu Karo andalan cari kepuas. Bu Karo. Terima kasih. Mohon pamit Bu Karo. Izin Bu Karo. Sehat. Izin Bu Karo. Besok bisa jam 12:30 di sini.